Nah, di video kali ini saya akan membawakan materi mengenai kartografi dasar. Jadi, kartografi adalah ilmu dan teknik pembuatan peta. Menurut Prihandito 1989, kartografi merupakan suatu seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi pembuatan peta. Proses kartografi adalah proses grafis sampai sebuah gambar menjadi peta yang terlihat informatif. Map composition. Bahan kartografi. Semua bahan yang secara keseluruhan atau sebagian menggambarkan bumi atau benda angkasa dalam semua skala, termasuk peta dan gambar rencana dalam 2 dan 3 dimensi, peta penerbangan, pelayaran, dan angkasa, bola peta bumi, diagram balok, belahan, foto udara, satelit, dan foto ruang angkasa, atlas, gambar udara, selayang pandang, dan sebagainya. Peta merupakan gambaran wilayah geografis, biasanya bagian permukaan bumi. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Peta dapat menunjukkan banyak informasi penting, mulai dari suplai listrik di daerah Anda sampai daerah Himalaya dan berbukit-bukit, atau sampai ke dalam dasar laut. Banyak peta mempunyai skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut atlas. Menurut Swerjo Sumarmo, peta adalah lukisan dengan tinta dari seluruh atau bagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut skala atau kadar. Syarat peta. Setelah memahami benar-benar hakikat dari peta, tidaklah sulit untuk kemudian menelaah apa yang sebenarnya diperlukan sebagai syarat dari peta yang baik. Syarat peta yang baik semestinya: yang pertama, peta tidak boleh membingungkan. Yang kedua, peta harus dengan mudah dapat dimengerti. Yang ketiga, peta harus memberikan gambaran yang mendekati keadaan sebenarnya. Lanjut, usaha memenuhi persyaratan peta. Supaya peta tidak membingungkan, peta dilengkapi dengan keterangan atau legenda. Skala peta, judul peta, apa isinya, bagian dunia mana. Syarat mudah dimengerti atau ditangkap maknanya digunakan tata warna, simbol, dan proyeksi. Lanjut ke penyusunan peta. Yang pertama, data geografis. Untuk menyampaikan ide melalui peta dari berbagai hal kehidupannya dalam ruang muka bumi, di mana objek geografis yang akan disampaikan tersebut tentunya amatlah rumit. Penyederhanaan objek geografis dalam peta terdiri dari titik, garis, luasan. Yang kedua, ada proyeksi peta. Pada prinsipnya, arti proyeksi peta adalah usaha mengubah bentuk bola bidang lengkung ke bentuk bidang datar dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk yang diubah itu harus tetap. Yang kedua, luas permukaan yang diubah harus tetap. Yang ketiga, jarak antara satu titik dengan titik yang lain di atas permukaan yang diubah harus tetap. Contoh proyeksi gubahan itu proyeksi Bonnet sama luas, proyeksi sinusoidal, proyeksi Lambert, proyeksi Mercator, proyeksi Mouret, proyeksi Gauss, proyeksi Polyder, proyeksi homolografi. Nah, di sini pertanyaannya, kapan masing-masing proyeksi itu dipakai? Yang pertama itu di seluruh dunia. Dalam 2 belahan bumi dipakai proyeksi zenital kutub. Peta-peta statistik penyebaran penduduk hasil pertanian pakai Mouret. Arus laut iklim pakai Mouret atau Gauss. Navigasi dengan arah kompas tetap hanya Mercator. Kalau daerah kutub, proyeksi Lambert, proyeksi zenital sama jarak. Kalau daerah belahan bumi selatan, pakai sinusoidal, Lambert, Bonnet. Untuk daerah yang lebar ke samping tidak jauh dari khatulistiwa, pilih salah satu jenis proyeksi kerucut. Proyeksi apapun sebenarnya dapat dipakai. Untuk daerah yang membujur utara selatan tidak jauh dari khatulistiwa, pilih Lambert atau Bonnet. Selanjutnya yang ketiga ada tata warna dan simbol. Tata warna, penggunaan warna pada peta. Dapat juga pola seperti titik-titik atau jaring kotak-kotak dan sebagainya ditunjukkan untuk 3 hal. Untuk membedakan, untuk menunjukkan tingkatan kualitas maupun kuantitas gradasi, untuk keindahan. Dalam menyatakan perbedaan digunakan bermacam warna atau pola.
Misalnya laut warna biru, perkampungan warna hitam, sawah warna kuning, dan sebagainya. Sedangkan untuk menunjukkan adanya perbedaan tingkat digunakan satu jenis warna atau pola, misalnya untuk membedakan besarnya curah hujan digunakan warna hitam, di mana warna semakin cerah menunjukkan curah hujan makin kecil dan sebagainya. Warna semakin lega menunjukkan curah hujan semakin besar. Kalau simbol untuk menyatakan suatu hal ke dalam peta tentunya tidak bisa digambarkan seperti bentuk benda itu yang sebenarnya, melainkan dipergunakan sebuah gambar pengganti atau simbol. Bentuk simbol dapat bermacam-macam seperti titik, garis, batang, lingkaran, bola, dan pola. Simbol titik biasanya dipergunakan untuk menunjukkan tanda, misalnya letak suatu kota, dan menyatakan kuantitas, misalnya satu titik sama dengan 100 orang dan sebagainya. Simbol garis digunakan untuk menunjukkan tanda seperti jalan, sungai, rel kereta api, dan lainnya. Garis juga digunakan untuk menunjukkan perbedaan tingkat kualitas yang di kalangan pemetaan dikenal dengan isoluminas. Untuk simbol batang, lingkaran, dan bola biasanya lebih banyak dipakai untuk nilai-nilai statistik yang ditunjukkan dengan grafik batang, lingkaran, dan bola. Skala peta dan simbol arah. Skala sangat penting dicantumkan untuk melihat tingkat ketelitian dan kedetailan objek yang dipetakan. Legenda atau keterangan. Agar pembaca peta dapat dengan mudah memahami isi peta, semua bagian dalam isi peta harus dijelaskan dalam legenda atau keterangan. Selanjutnya, insert dan indeks peta. Insert peta merupakan peta yang diperbesar dari bagian belahan bumi. Sedangkan indeks peta merupakan sistem tata letak peta. Selanjutnya, grid. Dalam selembar peta sering terlihat di bumi semacam jaringan kotak-kotak atau grid system. Jenis grid pada peta-peta dasar peta topografi di Indonesia yaitu antara lain kilometer kilometer fiktif. Selanjutnya, nomor peta. Penomoran peta penting untuk lembar peta dengan jumlah besar dan seluruh lembar terangkai dalam satu bagian muka bumi. Sumber keterangan riwayat peta. Sumber ditekankan pada pemberian identitas peta meliputi penyusunan peta, pencetakan sistem proyeksi peta, penyimpang deklinasi magnetis, tanggal, tahun pengambilan data, dan tanggal pembuatan pencetakan peta, dan lain sebagainya, yang memperkuat identitas penyusunan peta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, proyeksi. Permukaan bumi adalah bidang lengkung, dan peta, baik yang tercetak maupun dalam bentuk gambar di layar komputer, adalah bidang datar. Artinya, semua peta, tidak terkecuali globe, bola dunia, mengalami distorsi dari bumi yang sebenarnya. Jenis proyeksi yang sering kita jumpai sehari-hari adalah proyeksi gubahan. Selanjutnya, skala. Ukuran peta dalam hubungannya dengan bumi disebut dengan skala. Biasanya dinyatakan dengan pecahan atau rasio bandingan pembilang yang terletak di bagian atas. Pecahan merupakan satuan unit peta, dan penyebut yang terletak di bagian bawah pecahan merupakan angka dalam unit yang sama yang menunjukkan jarak yang sebenarnya di lapangan atau bumi. Skala peta digital bisa lebih bervariasi yang dapat dirubah dengan zoom, memperbesar zoom, dan lebih memperdekat ke bumi akan menggambarkan skala yang lebih besar. Selanjutnya, koordinat. Secara teori, koordinat merupakan titik pertemuan antara abis dan ordinat. Koordinat ditentukan dengan menggunakan sistem sumbu, yakni perpotongan antara garis-garis yang tegak lurus satu sama lain. Sistem koordinat yang dipakai adalah koordinat geografis. Sumbu yang digunakan adalah garis bujur, bujur barat, dan bujur timur yang tegak lurus dengan baris khatulistiwa. Dan garis lintang yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, mengukur seberapa jauh suatu tempat dari meridian. Sedangkan garis lintang adalah garis yang khayal di atas permukaan bumi yang sejajar dengan khatulistiwa. Selanjutnya, legenda. Legenda adalah penjelasan simbol-simbol yang terdapat dalam peta, gunanya agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi peta. Arah. Simbol arah dicantumkan dengan tujuan untuk orientasi peta. Arah utara lajunya mengarah pada bagian atas peta. Selanjutnya, elevasi. Salah satu unsur yang penting lainnya adalah informasi tinggi satu tempat terhadap rujukan tertentu. Jenis peta.
Ada peta umum biasanya terdiri dari banyak tema dan memberikan gambaran umum. Peta umum biasanya praktis menunjukkan dunia memungkinkan orang dari satu ujung menuju ujung lain tanpa tersesat. Selanjutnya ada peta tematik yang terdiri dari satu atau beberapa tema dengan informasi yang lebih dalam dan detail. Peta tematik juga dapat menunjukkan hampir semua jenis informasi yang beragam dari satu tempat ke tempat lain. Peta kategori ketiga adalah grafik, di mana keakuratan peta rute perjalanan digunakan untuk navigasi laut dan udara. Ini harus sering diupdate sehingga kapten atau pilot mengetahui bahaya yang terjadi di sepanjang rute mereka. Peta bisa menjadi petunjuk bagi pelancong, wisatawan, atau menjelaskan dunia dengan menyertakan jenis informasi geografi khusus. Peta juga dapat mengundang eksplorasi. Sebagai contoh, peta berwarna Pulau Markus dengan pelabuhan yang eksotik seperti HKPV. Tetapi sebelumnya, perhatikan beberapa fakta penting berikut ini. Yang pertama, tidak ada peta yang sempurna. Yang kedua, peta selalu menjadi tidak update. Yang ketiga, peta adalah bias. Selanjutnya, penggunaan peta. Peta topografi yang skalanya kecil dapat memberikan gambaran secara luas tentang muka bumi yang digambar di peta. Kalau pemetaan adalah proses pengukuran, perhitungan, dan penggambaran permukaan bumi, termologi geodesi dengan menggunakan cara atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa soft copy maupun hard copy peta yang berbentuk vektor maupun raster. Selanjutnya, peta digital. Di peta konvensional yang dimaksud di sini sebagai peta digital adalah peta bumi hasil proyek digital mapping yang dimulai Batu Sultano pada tahun 1993 yang seluruh tahapan produksinya menggunakan teknik digital. Apakah peta digital bisa dipakai sebagai GIS? Jawabannya adalah sistem komputer untuk memasukkan, olah, dan mempresentasikan data yang memiliki refreshing ruang. Aplikasi GIS ini meliputi banyak sekali sektor, mulai dari analisis lingkungan, optimasi rute lalu lintas, perencanaan wilayah, facility management, riset tasar, dan sebagainya. Baiklah, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi pada peserta. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.